menyemangati program kesukaan kalian. Warbol, warung bola, ada John Ambon di sini. Dan ada Jalukti di sini bakal menemani waktu istirahat selama 30 menit ke depan. Kita akan membawakan berita seputar sepak bola yang dikemas secara Gak bahaya tak? agak bahaya, Jan. Agak bahaya. Ketoknya lemas kan lu. Saya ini lagi menikmati suasana Surabaya yang lagi hujan dan dingin karena Benar. kita lagi di puncak, Jon. Benar sekali. Tiba-tiba kok ada yang panas ya. Iya. Ternyata saya kira api unggun, ternyata tetangga sebelah. Tapi Jonku semua dimanapun Anda berada ya pastikan tidak usah terpancing atau terprovokasi hal-hal yang panas dari tetangga sebelah. Benar Kita sekali. stay adem aja. Bawa dingin aja. Bawa dingin aja sesuai dengan suasana kota bukan, Surabaya yang bukan bawa dingin. Oke. Bukan bawa adem ya. Ada apa? Atas adem aja. Oh iya, atas adem aja. Kalau bawah kan kita ada di klasemen bawah. Aduh. Sekarang kita kan klasemen di atas ya. Ya, bawah bukan kita. Iya, bawah bukan Benar kita. banget. Apalagi supporter se-Indonesia, kiblatnya adalah kita. Jadi kita harus level up. Benar sekali, harus menjadi contoh supporter yang sangat kreatif, Oke, inovatif, benar banget. fair play. Jadi Benar banget. untuk rivalitas hanya 90 menit, Ya, selebihnya lebihnya kita saudara. iya, kecuali dia. Ya Wah, kan? siapa dia? Kalau awal aja seperti ini sudah tahu kan apa yang mau kita bawakan di segmen pertama ini, John Go. Ada sekali, ada Persebaya Surabaya versus Arema FC yang akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 7 Desember hari Sabtu 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Visi misi, Foya-foya. enggak lah. Visi misinya tetap menjaga hegemoni, John Go. Benar sekali. Tetap menjaga poin-poin di atas karena jangan sampai ada yang mengusik di atas ketenangan kita. Tapi aku ada terusannya loh. Apa ini? Visi misi foya-foya. Oke. Tuh lihat di atas ada Persebaya. Asik, 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 asik. Laga-laga seru sudah terjadi di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025, John Go ya. Yap. Tentunya salah satunya ada saja pertandingan yang kian memanas ini yaitu Surabaya melawan Arema FC. Kasihan sekali pertemuan Surabaya dan Malang ini tak pernah sepi dari drama yang mengiringi histori dari kedua klub ya, John Go ya. Masih segar dalam ingatan para penggemar sepak bola nasional dan publik Indonesia. Pada umumnya pertemuan Persebaya dan Arema FC ini banyak meninggalkan luka bagi sepak bola nasional dan menjadi tragedi internasional, John Go ya. Paling miris tentu saja terjadi di Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Kemenangan Persebaya di kandang Singoedan itu berbuntut pada munculnya korban jiwa. Tonggak kedamaian sepak bola nasional pun giat diserukan sejak saat itu. Dan supporter yang satu-satunya paling lebih dahulu untuk memulai adalah kita. Jadi kemenangan Persebaya Surabaya ini di kandang Singoedan itu beruntut pada munculnya korban jiwa. Tonggak kedamaian sepak bola nasional pun diserukan sejak saat itu dan terlepas dari persaingan ya dan drama di luar lapangan. Persebaya Surabaya pantas disebut sebagai penguasa derby Jatim. Jelas, Gak supporternya gak timnya. jelas. Kita menunjukkan bahwa kepada dunia kita yakin bisa. Bener banget. Sekali. Tapi tetap jangan jumawa ya, teman. Benar. Tetap kita stay asor aja lah. Jadi terlepas dari persaingan dan drama di luar lapangan Persebaya Surabaya pantas disebut sebagai penguasa derby Jatim. Ya. Dan ada buktinya dalam 8 bentrokan terakhir melawan Arema FC, Green Force tidak pernah menelan kekalahan. Di sini Persebaya ini superior sekali, John Go ya, dengan meraih 7 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan apik itu tak ingin dilanjutkan ketika kedua tim kembali bentrok di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu sore besok. Kemenangan bukan hanya menjaga hegemoni, tapi Green Force juga ingin menjaga posisinya di puncak klasmen dan puncak kenikmatan, maksudnya puncak ini ya. Benar sekali. Jadi beberapa pekan terakhir Persebaya Surabaya tak tergeser di posisi teratas klasemen. Ya. Kebetulan juga Persebaya punya modal bagus. Mereka baru saja mencatatkan hat-trick kemenangan untuk sementara Persebaya Surabaya menjauh dari rival-rivalnya yang siap berlari kencang seperti Persib Bandung dan Borneo FC, atau bahkan tidak mungkin Nggak mungkin. Arema FC bisa menyusul kita di puncak. Bener banget, masalahnya bagi Persebaya John Arema FC tidak akan mudah dikalahkan ya. Singoedan ini datang dengan modal meyakinkan sama dengan Green Force
Mereka baru saja mencatatkan hat-trick kemenangan, bahkan Singoedan jauh lebih agresif. Buktinya mereka mencatatkan 10 gol dalam 10 laga. Dan saya baca di berita sebelah tadi sore bahwasanya manajemen menyiapkan bonus-bonus ya, meskipun disiapkan bonus-bonus untuk pemainnya, tapi kalau komposisinya skala sama yang di atas ya sama aja lah. Mohon maaf. Jadi masalah bagi Persebaya juga ya, Arema FC tidak akan pernah dikalahkan, dan Singoedan dengan modal meyakini sama dengan Green Force, mereka baru saja mencatat hat-trick dan mereka juga mampu mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-0 di laga sebelumnya. Padahal Persita Tangerang merupakan tim dengan jumlah kebobolan paling minim, yakni 5 gol. Aduh, tapi kali ini Persebaya kembali menyandang status sebagai tuan rumah. Kemenangan seakan menjadi harga mati bagi Bruno Moreira dan kawan-kawan ya, sambil kita spill grafis, posisi klasmen, dan head to head dari kedua tim, John. Benar sekali. Jadi 4 laga tak pernah kalah diselingi 3 kemenangan beruntun untuk Taurung, memberikan modal motivasi yang besar bagi Persebaya Surabaya. Dari hasil-hasil itu, nama gelandang tim nasional Palestina Muhammad Rashid patut dikedepankan sebagai pemain kunci Green Force. Bener banget, di sini peran Rashid tidak hanya menjadi pencetak gol ya. Yang utamanya sebenarnya justru menjadi pemutus alur serangan di lini tengah. Selain itu, Malik Rizaldi pastikan sudah bisa comeback. Pikir 27 tahun itu sempat tampil sebagai pengganti dalam laga melawan Madura United sebab kondisinya masih belum 100%. Nah, di laga kali ini dia sudah 100% dan on fire, John. Benar sekali. Jadi kembalinya Malik Rizaldi akan menggeser posisi Flavio Silva, pemain asal Portugal itu selalu turun sebagai winger kanan dalam 3 laga terakhir. Karena Malik akan turun sebagai winger kanan, Flavio kemungkinan akan kembali tampil sebagai striker utama. Oke, benar banget. Di sini kembalinya Malik diharapkan bisa menambah daya gedor Green Force di laga derby nanti. Trio lini depan Bruno Moreira, Flavio dan Malik memang jadi digadang-gadang ini ya senjata utama Persebaya sejak awal musim, John. Meski ternyata mereka bertiga sempat jarang main bersama karena berbagai kendala ya. Benar sekali, Johnku. Dari kubu tim tamu, Alberto jadi pemain yang wajib diwaspadai. Pemeran Brazil itu sudah mengemas 7 gol sekaligus menjadi top skor sementara Liga 1 2024-2025. Benar banget. Tambahan lagi, Johnku, patut dinantikan adu taktik pelatih asing di kubu tuan rumah dan Arema FC ini jelas tak mampu kehilangan pamor di hadapan bonek ya. Itu sudah harga mati. Coach harus menang. Sambil kita spill grafis susunan pemain dan player to watch dari kedua tim. Tapi ngomong-ngomong, untuk Coach Paul Muster tidak akan mendampingi Persebaya ketika melawan Arema. Gak apa-apa. Masih ada Coach Susto Nawawi, masih ada Coach Alim, aman aja. Karena ya bukan menyepelekan ya kita ya. Emang Persebaya lagi on fire dan mereka on fire untuk mengusut tuntas. Oke, Jangku, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tunggu anget-angetnya, tunggu panas-panasnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.
salam juga buat penonton semua pemirsa dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Untuk yang pengen salam-salam ya, untuk calonmu, keluargamu, pasanganmu, mantanmu, selingkuhanmu, simpenanmu, atau Pemain terbaikmu. atau Apalagi? musuh bebuyutanmu. Dan dibacakan di program kita, langsung saja hubungi kontak yang ada, siap mau kata-kata dan siap suara singkat agar kami selalu bahagia dan kami selalu bisa bertahan hidup di tanggal tua. Oke, begitu ya John ya. Karena tanggal tua masih menjadi hal yang paling horor. Benar sekali. Kita. Berarti tanggal 2 ini sudah tanggal 2 ya. Ini sekarang udah tanggal Tanggal 6 tua banget berarti. Oke, Janku, kita langsung melompat ke pulau seberang. Pulau seberang, Pulau Oke. Dewata yang mempertemukan Bali United versus PSM Makassar yang bertanding di Stadion Iwayan Dita Gianyar Sabtu 7 Desember 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kabarnya di sini tuan rumah dalam kondisi lebih bugar John ya, daripada kita. Karena Surabaya cuacanya sangat Bener, Menyakitkan, ya? bener. Tapi kalau dari tetangga dari pulau seberang katanya wajar karena kita nggak biasa. Lama-lama kita juga biasa ya kan. 2 pekan terakhir berlangsung tidak baik bagi Bali United. Perjalanan tim yang selalu menargetkan juara tiap musim Liga 1 itu malah di para rivalnya melaju kencang John ya. Benar. Bali United menelan 2 kekalahan beruntun di pekan ke-10, pekan 11 Liga 1 2024-2025. Skornya menunjukkan mereka sedang kesulitan mencatatkan gol. Akibatnya sangat terasa di persaingan dan klasmen. Sempat setia mengekor di posisi kedua atau ketiga di bawahnya Persebaya pastinya ya. Kini Serdadu Tridatu semeton ini tertahan di posisi ke-7 Jonku. Meski dengan defisit 1 pertandingan, Bali United memang harus segera bangkit dan lari lagi. Benar sekali. Jadi Bali United ini akan menyambut lawan beratnya PSM Makassar di Stadion Iwayan Dita besok sore. Meski PSM datang dengan modal yang bagus, Bali United punya keuntungan yang tidak dimiliki tim tamu, yaitu Tridatu bakal bermain dengan kondisi fisik yang lebih bugar ya. Oke. Sebab mereka tidak bermain pada pekan ke-12 lalu. Itu karena duel melawan Persib Bandung yang harusnya digelar pada 1 Desember harus dibatalkan. Sebab Persib Bandung harus bermain di AFC Cup. Bener banget, infonya juga dari tetangga ya, dari tetangga beda pulau. Itu terakhir kali Bali United bertanding pada 23 November lalu. Ketika itu mereka kalah 0-1 dari Dewa United. Artinya ada waktu selama 2 pekan bagi skuad Bali United untuk melakukan persiapan. Dan termasuk kemenangan penting yang mereka raih di laga terakhir saat jumpa salah satu pesaing papan atas Borneo FC. Kemenangan tipis 1-0 cukup membuktikan PSM Makassar saat yang disingkirkan dari para pesaingnya ya. Mentalitas para pemain PSM sebut kian teruji di sini ya, tampil penuh di luar kandang karena harus menjadi musafir ke Stadion Batakan Samarinda, membuat laga home away itu tak banyak berbeda Jonku. Begitu pula saat harus meladeni Bali United besok ya. Benar sekali. Di Jadi laga Iwayan Dita. benar. Jadi untuk PSM Makassar dan Bali United ini mempunyai gelar yang sama, Bener banget. juara bertahan di Liga 1 Bener banget. Indonesia ini. Iya. Tapi ada yang lebih seru. Iya, Yang pertemuan antara Persebaya versus Arab bukan seru sih menurutku. Iya. Karena itu pertandingan biasa, bukan pertandingan yang sangat Karena El Clasico sudah lewat ya. Sudah lewat El Clasico lah. sudah lewat. Betul sekali. Sambil kita spill grafis posisi klasmen dan head to head dari kedua tim. Jadi Bali United akan harus menata ulang strategi sekaligus motivasi bertandingnya. Kalah beruntun sebelum lama tak bertanding membuat pelatih Bali United Stefano Jugra menjalani persiapan yang menyerupai awal musim. Cuman Bali United ini harus kehilangan 2 pemainnya. Siapa? Back seperti Kadek Karel dan gelandang Made Tito. Oke. Dipastikan absen karena Iya. keduanya sama-sama bergabung dengan tim nasional Indonesia untuk Piala AFF 2024. Benar banget. Jadi absennya 2 pemain itu jelas berpengaruh sebab keduanya sama-sama jadi pemain utama di pekan-pekan sebelumnya. Benar banget ya. Contohnya Kadek Karel selalu jadi pilihan di lini belakang, posisinya sebagai stopper kemungkinan akan digantikan oleh Ricky Fajrin, seorang kapten yang senior juga. Sedangkan posisi Made Tito bakal diisi oleh Sidik Saimima yang tumbuh di Surabaya juga ya. Tentu saja Coach Teko ini berharap kedua pemain pengganti bisa tampil maksimal. Masalahnya lini Bali United ini terutama lini depan bermasalah. Mereka belum mencatatkan gol sama sekali dalam 2 laga pamungkas. Performa Privat Barga yang sudah mengemas 5 gol dan 3 assist belum kunjung membaik. Begitu pula dengan Everton Nascimento yang mandek dengan torehan 3 gol. Jadi justru PSM Makassar yang
bisa memberi kejutan ya. Bener banget harusnya. Jadi mereka belum pernah kalah dalam 5 laga pamungkas. Ya. Juku Eja meraih 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Ya, bener banget. Seperti gelandang Ladirval bakal kembali jadi tumpuan. Dia mencetak gol tunggal penentu 3 poin atas Borneo FC pekan lalu. Begitu pula dengan Nermin Haljeta yang baru sembuh dari cedera. Bomber asal Slovenia itu sudah mencetak 4 gol. Bener banget. Sambil kita spill grafis susunan pemain dan player to watch dan kita langsung terasan ya. Ya, Tahun lalu itu saya masih nonton Bali United melawan PSM Makassar, tapi posisinya Everton masih ada di Makassar gitu. Betul. Cuma kan sekarang Everton di Bali United. Ya. Jadi harapannya Everton tetap bisa mencuri poin dari mantan timnya lah ya. Harusnya. Biasanya mantan itu nyakitin kok. nggak semua mantan sih. Oh, gitu ya? Semua mantan. Kadang ada mantan friendly banget ke Ya. kita sampai ketemu keluarga juga. Maksudnya gitu loh. Oh enggak, ngeres aku nggak ngeres. Oke. Oke Jago, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang bulut kita ini. Paling salah kan? Iya. Kalian saya di Jawa sini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di tempat pemungutan suara di TPS 41 Benda Baru pada Minggu kemarin. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terakhir ya Jango. Yap. Segmen terakhir. Yap. Segmen terakhir menuju penghujung pekan. Benar. Tapi yang pasti penghujung pekan besok kita membawa kabar bahagia dari Surabaya. Harusnya. Semoga aja ya. Iya. Semoga aja ya. Pekan terakhir dan segmen terakhir. Benar. Apa nih? Berita apa nih dari segmen terakhir, Jango? Apa? Berita apa dari segmen terakhir? Oh, segmen terakhir ini membahas tentang Saywar. Para supporter Oke. Malang sama Surabaya sudah melakukan sewur Sebentar. untuk memprovokasi. Sorry. Apa itu? Emang masih ada supporternya sebelah? Ah, lupa gue. Gimana? Iya. Makasih ya, udah diingetin. Iya kan, sadar Jon, sadar. Kok
Jadi lagi ramai juga ya berita tentang seur-seur antara Surabaya dan Malang. Supporter dari Malang datang ke Surabaya membuat vandalisme yang tidak pantas untuk dilihat. Benar banget. Tetapi kita stay tune Dan stay adem, menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Nggak perlu untuk seur-seur, coret-coret, sepet-sepet apalah. Udah bukan zamannya. Zamannya sekarang rivalitas 90 menit. Sisanya kita saudara. Benar banget. Tapi tanpa remang. Iya. Oke jadi skuad akhir tim nasional Indonesia ke Piala AFF 2024 kabar baik menyertai persiapan tim nasional Indonesia sebelum terjun ke Piala AFF 2024 dan tambahan amunisi dipastikan datang sejak awal alias laga perdana di kompetisi yang juga bernama ASEAN Championship 2024 itu tentu. Kabarnya ada negosiasi PSSI kepada Brisbane Roar agar Rafael Strike bisa lebih cepat memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang AFF Cup 2024 berbuah manis ya. Strike dipastikan bisa mengikuti AFF Cup 2024 sejak awal yang artinya di sini dia bisa dimainkan saat Indonesia berjumpa Myanmar di Tuna Stadium pada 9 Desember mendatang ya. Dia tak perlu menunggu Indonesia lolos dari fase grup atau semifinal untuk bergabung dengan rekan-rekan yang lainnya. Betul sekali. Jadi perjuangan PSSI untuk mendatangkan Rafael penuh dinamika awalnya menyerang 21 tahun itu baru akan dilepas Brisbane Roar jika tim nasional Indonesia lolos ke semifinal AFF Cup 2024. Namun ini ya, setelah PSSI bernegosiasi, Brisbane Roar akhirnya bisa dilepas lebih cepat yaitu pada 17 Desember. Bener banget. Dan dengan demikian Strike baru bisa memperkuat tim nasional Indonesia saat berjumpa Filipina pada 21 Desember. Namun mempertimbangkan kebutuhan teknis di lini depan tim nasional Indonesia, PSSI kembali bernegosiasi agar Brisbane Roar bisa lebih cepat bergabung. Nah di sini John ngomong soal negosiasi ya, itu berjalan mulus ya. Strike bergabung pada 8 Desember dengan tim nasional Indonesia di Myanmar. Dia bisa diturunkan pada 9 Desember saat melawan Myanmar. Dengan bergabungnya Rafael Strike diharapkan sejak awal turnamen Sumarji atau manajer klub Timnas, bener banget. Maaf ya Pak Sumarji, maaf ya. Pak Sumarji di sini menjadi lebih percaya diri. Nasional Indonesia bisa bersaing lebih baik. Pelatih Sintayong pun juga bisa meracik timnya dengan pakem yang dia inginkan dengan tentu saja lebih banyak opsi ya. Sambil kita spill gratis pemain dan akhir dari pemain yang tercoret. Jadi waktu itu ketika tim nasional Indonesia meraih emas SEA Games di Thailand. Bapak Sumarji ini tetap tegar dan meskipun banyak pukulan-pukulan dari tim lawan. Tetapi kita tunjukkan orang Indonesia kalau misal dipukul dengan anarkisme atau emosi, kita balas dengan kebaikan dan prestasi. Benar banget. Tepat sekali itu yang exactly. Jadi skuad Garuda telah menyelesaikan pemusatan latihan menjelang Piala AFF 2024 dengan memutuskan skuad akhir yang akan dibawa ke turnamen tersebut. Dari 33 pemain yang dipanggil awal, sebanyak 7 pemain telah dicoret pelatih Sintayong untuk memenuhi kota 26 pemain sesuai regulasi. Benar banget, pada Kamis 5 Desember kemarin skuad Merah Putih bertolak ke Myanmar dengan membawa 24 pemain. Meski begitu kekuatan utama tim akan lengkap setelah 3 pemain tambahan yang masih terikat jadwal klub masing-masing bergabung dalam beberapa hari mendatang ya. Bahkan bek kanan Asnawi Mangkualam di sini salah satu pemain andalan baru terbang ke Myanmar pada Jumat hari ini. Tadi sudah telepon saya juga setelah menyelesaikan tugasnya bersama Port FC di laga Thailand. Selain Asnawi ada Rafael Strike, Ivar Yener dan Justin Hafner juga belum bergabung sepenuhnya dengan skuad Garuda ya. Dalam proses penyaringan pemain, Sintayong juga telah memulangkan beberapa nama sejak awal TC di Bali. Pemain yang dicoret termasuk Alvan Suhaib dari Persebaya Surabaya yang mengalami cedera dan tidak memungkinkan untuk menjalani TC sehingga dipulangkan. Jadi selain itu ada juga Jonku. Siapa? Arsya Ramadan, pemain muda berbakat dari Madura ya. Juga dipulangkan lebih awal karena masalah cedera. 2 pemain lainnya yakni Imadi Tito Wiratama dari Bali United dan Zaki Asraf dari PSM Makassar menjadi 2 nama pertama yang dipulangkan pada tahap awal. Dan setelah itu muncul 3 nama pemain yang dipastikan tidak akan dibawa ke Piala AFF 2024. Mereka adalah Ikram
Al-Ghifari, Armando Oroba, dan Ananda Raihan yang diumumkan keluar dari skuad resmi beberapa hari menjelang keberangkatan ke Myanmar. Bener banget. Ada juga Ikram Al-Ghifari menjadi salah satu pemain yang dicoret dari sektor penjaga gawang setelah sebelumnya tim nasional Indonesia memiliki 4 kiper dalam TC ya. Dengan pencoretan Ikram, kini skuad hanya membawa 3 penjaga gawang, yakni ada Cahaya Supriyadi, Erlangga Setio, dan Dava Fasya. Armando Oropa dan Ananda Raihan ini juga tidak masuk dalam daftar akhir yang dibawa Sintayong. Keduanya dinilai belum memenuhi ekspektasi untuk bersaing dengan gelandang lain yang memiliki pengalaman lebih di kancah domestik maupun internasional juga ya. Sekali, John. Jadi ya meski demikian Sintayong tetap optimis dengan komposisi akhir 26 pemain yang dipilihnya. Menurutnya para pemain yang terpilih memiliki kualitas dan kesiapan untuk bersaing di turnamen bergengsi ini, John. Benar banget. Jadi skuad tim nasional Indonesia untuk Piala AFF 2024 dihuni oleh kombinasi pemain muda potensial dan pemain berpengalaman. Pemilihan pemain juga mempertimbangkan kematangan pemain yang diproyeksikan akan menjadi pilar di SEA Games 2025 mendatang. Sih. Benar banget. Jadi pilar. Nggak main bola berarti, nggak main bola. Nggak ngapa-ngapain berarti. Nggak ngapa-ngapain. Jangan. Jadi tembok aja. Nah. Jadi tembok meskipun nggak ngapa-ngapain tapi tetap kuat ya. Benar sekali. Sambil kita spill pembagian grup dan jadwal dari tim nasional Indonesia dan lain-lain lah ya, sambil kita rasan-rasan lagi. Ngomong-ngomong besok OTW jam berapa jam gue? Benar lagi. Bentar tutup boleh. Oh iya. Tutup sih ya. Iya. Oke, jangan nggak kerasa 30 menit terlewat. Kok template dulu ya. Iya. Doa nawa dewe selalu baik-baik aja dan matur suwun sudah menyaksikan kita di Jawa Post TV. Semua seluruh Indonesia yang pecinta sepak bola utamanya ya. Terima kasih dan doakan kita selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya. Dan semuanya salam-salam. Dan dibacakan di koran kita, langsung saja hubungi kontak yang ada. Siap kata-kata dan siap langsung kata yang pasti agar kami selalu bahagia dan kami selalu bisa bertahan hidup di tanggal tua. Jadi jangan lupa saksikan Warbol setiap hari Kamis Jumat Sabtu hanya di channel kesayangan kalian Jawa Post TV. Kami Mafjal pamit undur diri. Tetap menyerah, jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita dukung persepak bola Indonesia.